Pemerintah Kabupaten Sarolangun pastikan ketersediaan BBM aman selama Nataru. Lima kecamatan di Kabupaten Sarolangun rawan bencana hidrometeorologi. BNNP Jambi perketat pengawasan peredaran narkoba jelang malam pergantian tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Kamis 26 Desember 2024. Selain tiga topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karani Liana. Dan saya, Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Pasokan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU dalam wilayah Kabupaten Sarolangun dipastikan aman dan lancar. Untuk mengantisipasi kelangkaan selama libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah pasokan BBM maupun LPG ukuran 3 kg. Pasokan bahan bakar minyak BBM untuk melayani masyarakat dalam melaksanakan libur Natal dan Tahun Baru dalam wilayah Kabupaten Sarolangun aman dan mencukupi. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan, untuk mengantisipasi kelangkaan BBM selama libur Natal dan Tahun Baru, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah pasokan BBM dan LPG ukuran 3 kg. Hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya kelangkaan BBM maupun kenaikan harga LPG 3 kg bersubsidi. Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mengantisipasi gejolak yang terjadi di lapangan. Tapi ada surat Menteri Menko Ekonomi dan surat Mendagri yang memerintahkan kita memastikan bahwa ketersediaan stok BBM itu cukup. Ya, dan kita memastikan jalur distribusi itu tidak terjadi terputus dan sebagainya menyebabkan stok BBM kita berkurang. Pemudik yang melintas di wilayah Kabupaten Sarolangun diimbau untuk tidak panik terhadap ketersediaan BBM selama momentum libur Nataru, karena pasokan BBM dipastikan aman dan mencukupi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dalam beberapa hari terakhir, pergerakan kendaraan di jalan lintas Sumatera Selatan menuju Jambi dan dari Provinsi Jambi menuju Provinsi Riau meningkat 40%. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Jambi Hazet Akbar. Silakan Hazet Akbar dengan laporan Anda. Ya, selamat sore saudara dan juga pemirsa. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru memang terjadi peningkatan arus lalu lintas di beberapa jalan lintas di dalam Provinsi Jambi. Dan memang berdasarkan pantauan kami, saudara, ada beberapa titik khusus yang terjadi peningkatan, yakni seperti di jalan lintas Sumatera Selatan menuju Jambi, kemudian juga jalan lintas dari Provinsi Jambi menuju Provinsi Riau. Peningkatan ini memang dipengaruhi dari arus di mana menyambut perayaan Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Di samping itu juga adanya aktivitas cuti bersama dan juga libur sekolah. Sehingga memang peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya masyarakat yang berlibur baik dari Provinsi Jambi menuju provinsi tetangga ataupun juga dari Provinsi Jambi menuju Provinsi Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera ataupun juga pulau lainnya. Dan ini yang akhirnya mengakibatkan tingkat dari mobilitas masyarakat menggunakan arus mobile armada ini cukup meningkat signifikan, di mana berdasarkan pantauan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi, peningkatan ini terjadi sekitar 40% dibandingkan hari biasanya. Dan Kombes Pol Davi juga mengatakan ini pergerakan kendaraan yang paling banyak adalah pergerakan kendaraan dari Sumatera Selatan menuju Provinsi Jambi ataupun juga dari Provinsi Jambi menuju Provinsi Riau. Memang diprediksi peningkatan arus mudik ini terjadi sejak beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 20 Desember hingga 25 Desember
Desember 2024 dan akan terus meningkat hingga nanti di tanggal 31 ataupun juga 1 Januari 2025. Peningkatan ini juga terjadi dan juga terlihat di Terminal Alam Barajo di mana aktivitas angkutan armada darat ini juga terjadi peningkatan dalam satu hari sekitar 80 sampai dengan 90 armada yang berangkat untuk mengantarkan masyarakat yang ingin berlibur baik ke kampung halaman ataupun juga ke kota lainnya. Dan untuk menjamin kenyamanan serta keamanan dari masyarakat ini sendiri, Terminal Alam Barajo beserta unsur terkait baik dari jajaran kepolisian, kemudian pengamanan dan lain-lain juga memastikan bahwasannya mudik yang dilakukan pada tahun 2024 ini dan menyambut tahun baru 2025 dapat berjalan aman dan lancar dengan menghadirkan fasilitas kemudian juga akses lainnya seperti salah satunya akses kesehatan yang diberikan kepada pengemudi, kemudian juga pegawai ataupun juga staf dari Terminal Alam Barajo serta penumpang, sehingga nantinya penumpang ataupun juga seluruh pengguna jasa armada ini dapat menikmati perjalanan pulang kampungnya dengan aman, lancar dan juga bahagia. Ya, libur Nataru seru bersama TVRI. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Hazar Akbar. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, volume kendaraan meningkat saat libur Nataru. Kapolres Kerinci imbau seluruh pengendara agar berhati-hati. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan. Pada saat libur Nataru, volume kendaraan yang melakukan mudik serta berwisata mengalami peningkatan dibandingkan pada hari biasanya. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengimbau kepada seluruh pengendara, baik yang ingin melaksanakan perjalanan mudik maupun melakukan perjalanan wisata, agar berhati-hati dalam berkendara. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan posko pengamanan Nataru yang didirikan sebanyak 5 titik yang berada di daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Posko pengamanan tersebut akan disiagakan selama 24 jam untuk membantu para pemudik maupun wisatawan yang ingin melakukan peristirahatan. Kepada para pemudik dalam melaksanakan kegiatan libur Natal dan Tahun Baru ini, pertama yaitu untuk tetap hati-hati dalam mengendarai kendaraan, lengkapi surat-surat kendaraan dan patuhi tata tertib berlalu lintas, kemudian manfaatkan pos-pos yang ada. Selama libur Nataru, sebanyak 176 personel gabungan dari pihak TNI, Polri, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan akan melaksanakan pengamanan di 5 titik di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Jalan Lintas Timur, Jambi hingga Sumatera Selatan terpantau ramai lancar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Asyar Fatalagi. Halo, selamat sore Asyar, bagaimana situasi terkini lalu lintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Amsal, pemirsa dapat saya laporkan bahwasanya saat ini saya sedang berada di kawasan Pol 10 atau Jalan Lintas Timur, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Mana dapat saya laporkan untuk sore hari ini situasi arus lalu lintas dari arah Sumatera Selatan menuju Kota Jambi maupun dari arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Beberapa kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 dan sejumlah bus antar kabupaten dan provinsi terpantau masih melintasi kawasan ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi saat dikonfirmasi mengatakan bahwasanya hingga saat ini jumlah kendaraan kawasan Pol 10 Kota Baru ini terpantau ramai dan lancar. Hal ini dipastikan dari beberapa pantauan yang dilakukan oleh petugas gabungan di posko Kabupaten Muaro Jambi. Dari pantauan itu terdeteksi bahwasanya aktivitas ruas jalan di lintas jalan Jambi Sumatera Selatan terpantau mencapai 40% peningkatan dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Guna mengantisipasi terjadinya kemacetan di ruas jalan ini, petugas gabungan TNI Polri dan instansi terkait melakukan patroli secara rutin di beberapa titik yang menjadi lokasi yang biasanya terjadi kemacetan. Petugas akan melakukan pantauan secara langsung agar masyarakat yang tengah melakukan liburan ke luar daerah dapat berjalan aman dan lancar. Demikian.
Ya, mengingat tahun baru tinggal beberapa hari lagi, lalu seperti apa prediksi ke depannya di Jalan Lintas Timur Sumatera di tempat Anda melaporkan? Apakah masih berpotensi akan terjadi peningkatan atau sebaliknya? Ya, Amsal, dari hasil pantauan dan saat bersama dengan Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, bahwasanya diprediksi akan ada peningkatan arus balik yang akan terjadi di ruas jalan timur Provinsi Jambi ini sendiri, mana masyarakat yang sebelumnya berpergian ke luar daerah, khususnya di daerah ke Sumatera Selatan, akan melakukan arus balik ke Provinsi Jambi maupun ke arah Riau. Diprediksi peningkatan arus ini akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu besok, mengingat sejumlah sekolah telah kembali melakukan aktivitas belajar mengajar seperti biasanya. Sementara itu, Kombes Pol Davi juga menghimbau kepada para pengguna kendaraan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak melanggar rambu lalu lintas saat berkendara, serta beristirahat apabila tengah mengantuk. Demikian, Amsal. Ya, baik, terima kasih Asyar Fatalangi atas laporan Anda. Selamat sore. Kita beralih ke informasi lain, 5 warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Muara Bungo menerima remisi Natal 2024. Masing-masing WBP menerima pengurangan masa hukuman bervariasi mulai 15 hari, 1 bulan hingga 2 bulan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Muara Bungo memberikan remisi Natal 2024 kepada 5 warga binaan pemasyarakatan WBP. Kepala Lapas Kelas 2B Muara Bungo Ismail mengatakan, pemberian remisi itu berdasarkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Masing-masing WBP menerima pengurangan masa hukuman bervariasi, mulai 15 hari, 1 bulan, hingga 2 bulan. Remisi Natal ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada WBP yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik selama menjalani pembinaan di Lapas Kelas 2B Muara Bungo. Pemberian remisi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi WBP lainnya untuk tetap menjaga perilaku baik selama menjalani masa tahanan. Natal hari ini merupakan udah rutin setiap tahun sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Remisi diberikan kepada setiap warga binaan yang beragama Nasrani, diberikan remisi khusus hari Natal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, syarat warga binaan mendapatkan remisi diantaranya telah menjalani hukuman minimal 6 bulan masa pidana, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, aksi geng motor di Kota Jambi menjadi perhatian khusus saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Jambi sepakat memberantas aksi geng motor dan akan membina pelaku di Kodim 0415 Jambi. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Jambi Vidya Francisca. Selamat sore Vidya, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore juga Rani. Memang untuk bisa mengatasi aksi geng motor yang saat ini marak kembali terjadi di Kota Jambi pada saat Natal dan Tahun Baru kali ini. Untuk itu pemerintah Kota Jambi langsung mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan seluruh jajaran maupun juga pihak terkait dalam lintas sektor seperti dari Kodim 0415 Jambi, Polresta Jambi, sejumlah kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi, camat sampai dengan seluruh forum ketua RT sekota Jambi. Tentunya koordinasi cepat ini untuk bisa meminimalisasi agar tidak menjadi keresahan masyarakat yang semakin berkelanjutan. Karena kalau kita berkaca pada tahun 2022 yang lalu, pemirsa, memang sudah terdapat 137 anak-anak di bawah umur yang menjadi pelaku dari aksi geng motor ini. Kemudian kalau kita melihat di bulan Desember tahun 2024 kali ini sudah tercatat bahwa ada 34 kasus aksi geng motor yang juga melibatkan anak-anak di bawah umur. Dan untuk itu sesuai dengan surat keputusan Wali Kota Jambi nomor 356 tahun 2022 tentang pemberantasan aksi geng motor, untuk itu langsung ditetapkan upaya-upaya seperti upaya jangka pendek, jangka menengah,
menengah maupun juga jangka panjang, dengan nantinya akan diputuskan akan ada pemberlakuan jam malam, kemudian yang kedua adanya monitoring yang aktif yang dilakukan dari pihak RT sampai dengan pihak kecamatan, dan yang ketiga nantinya Satpol PP pun juga akan diaktifkan maupun juga dikerahkan kembali untuk bisa melakukan patroli di setiap malamnya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai strategi pun juga nantinya akan dilakukan pendekatan preventif dan juga pendekatan edukatif, di antaranya dengan penguatan pendidikan moral, karena nantinya anak-anak yang terlibat dan juga sudah diamankan dalam aksi geng motor ini akan diberikan pendekatan khusus sesuai dengan sanksi yang akan diterapkan, yaitu adalah sanksi edukatif, di mana nantinya mereka akan dibina secara langsung melalui pengawasan Kodim 0415 Jambi. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih pun juga berharap saudara bahwa dengan adanya kolaborasi maupun juga peran aktif yang juga mencakup dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Jambi ini diharapkan dapat mencegah aksi geng motor ini agar tidak terjadi insiden yang serupa, walaupun ketika kasus ataupun juga aksi geng motor ini ditelaah kembali bahwa mayoritas para pelaku ini berasal dari luar Kota Jambi. Tentunya ini akan menjadi tantangan baru bagi pemerintah Kota Jambi untuk tetap memberikan rasa aman bagi warganya, dan diharapkan langkah-langkah maupun juga skema yang telah diupayakan dibuat oleh pemerintah Kota Jambi ini bisa memberikan keamanan maupun juga ketertiban agar warga di Kota Jambi dapat nyaman untuk beraktivitas sehari-hari. Demikian, Radih. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Vidya Francisca. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, sepanjang tahun 2024, BNNP Jambi mengungkap 25 kasus narkoba. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, BPBD Kabupaten Sarolangun telah melakukan mitigasi dan menetapkan sebanyak 5 kecamatan yang masuk dalam kategori wilayah rawan bencana hidrometeorologi. 5 kecamatan tersebut dipetakan berdasarkan kejadian pada tahun sebelumnya. Memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Sarolangun telah memetakan kecamatan yang rawan terjadinya bencana hidrometeorologi. Dari 11 kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, 5 kecamatan diantaranya masuk kategori rawan bencana seperti Kecamatan Limun, Batang Asai, Pau, Batin 8, dan Cerminan Gedang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun, Yen Aswadi, mengatakan, meningkatnya intensitas hujan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir membuat pihaknya meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, termasuk memetakan kecamatan yang rawan bencana. 5 kecamatan yang masuk kategori rawan bencana tersebut dipetakan berdasarkan kejadian pada tahun sebelumnya dan memiliki aliran sungai besar, seperti Sungai Limun di Kecamatan Limun, Sungai Batang Asai melewati Kecamatan Batang Asai dan Cerminan Gedang, Sungai Batang Limbur merangin di Kecamatan Batin 8, dan Sungai Air Hitam yang bermuara di Desa Batu Kucing, Kecamatan Pau. Untuk rawan bencana alam, itu yang kami sebutkan tadi itu di Kecamatan Lenggas Longsor di Batang Asai, kemudian untuk bencana banjirnya yang berada di Batang Asai, Limun, kemudian Jengke, Pau, Selangun, dan Anjani. Meski di wilayah Kecamatan Batang Asai dan Limun rawan terjadinya longsor saat musim hujan, namun hingga saat ini BPBD belum menerima laporan terkait adanya kejadian longsor. Yen Aswadi mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati dan mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi saat musim hujan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat yang berada di bantaran sungai dan wilayah rawan bencana di Kabupaten Sarolangun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Meski tingkat kebencanaan masih tergolong aman, namun kewaspadaan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Cuaca ekstrim yang diprediksi akan berlangsung menjelang pergantian tahun berpotensi menjadi ancaman terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti angin kencang, banjir, dan tanah longsor. Penjabat Bupati Sarolangun, Bahri, mengatakan,
Secara geografis, wilayah Kabupaten Sarolangun sangat rentan terjadinya bencana alam karena memiliki topografi berbukit dengan tingkat kemiringan rawan longsor. Selain itu, keberadaan sejumlah sungai seperti Sungai Batang Limun, Batang Asai, Batang Limur Merangin, dan Air Hitam menjadi faktor penting terjadinya potensi banjir besar. Kesadaran kolektif masyarakat dalam menghadapi potensi bencana menjadi kunci utama untuk menjaga dan mengantisipasi korban jiwa dan materi. Kita tinggal melihat aja, tunggu ini kan lebih bencana cuaca iklim ya. Kalau di kita kan yang sering terulang adalah banjir dan longsor. Nah, kalau kita lihat curah hujan, misalnya sampai di Februari misalnya, curah hujan yang sudah tidak terlalu intens ya. Tapi yang jelas kita harus namanya siap siaga itu kan, posisi harus siap siaga. Selain terus meningkatkan kesiapsiagaan, pemerintah Kabupaten Sarolangun juga memastikan seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Satgas Bencana agar sigap dan siap dalam menghadapi potensi bencana. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Jelang malam perayaan Tahun Baru, petugas BNN Provinsi Jambi akan meningkatkan pengawasan dan pencegahan peredaran narkotika. Selain merazia sejumlah tempat keramaian, petugas juga akan melakukan pengawasan kepada sejumlah pengemudi bus dan travel lintas provinsi dan kabupaten kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi akan meningkatkan pengawasan peredaran narkoba jelang perayaan Malam Tahun Baru 2025. Pengawasan itu merupakan aksi pencegahan agar barang terlarang tersebut tidak masuk dan beredar di Provinsi Jambi. Kepala BNNP Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko mengatakan, pihaknya akan mengerahkan personel ke sejumlah titik rawan peredaran narkoba, termasuk di tempat-tempat keramaian hingga ke tempat hiburan malam. Selain itu, petugas BNN juga akan melakukan uji sampel tes urin ke sejumlah pengemudi travel dan bus lintas provinsi maupun kabupaten kota. Uji sampel urin itu dilakukan untuk memastikan pengemudi bus dan travel tidak terindikasi penyalahguna narkoba. Brigjen Pol Wisnu Handoko mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta berperan aktif melakukan pencegahan peredaran narkotika di Provinsi Jambi. Masyarakat dapat melaporkan informasi peredaran narkoba ke petugas atau kantor BNN. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menggelar rilis akhir tahun dengan awak media. Pada jumpa pers tersebut, Saudara, BNNP Jambi mencatat puluhan kasus yang telah diungkap BNN dengan 48 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sepanjang tahun 2024, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi telah mengungkap 25 kasus tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang narkotika. Dari jumlah tersebut, BNN mengamankan 48 orang berstatus tersangka. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BNNP Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko pada saat rilis akhir tahun di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Dari puluhan kasus tersebut, BNN mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 5,2 kg, 242 butir pil ekstasi, dan 205,136 gram bahan baku narkoba berupa serbuk antipetilon. Kepala BNNP Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko menjelaskan, peredaran narkoba masih menjadi musuh bersama. Wisnu berharap masyarakat tidak menggunakan narkoba agar dapat menekan jumlah permintaan sehingga berimbas terhadap para bandar narkoba. Selain itu, sepanjang tahun 2024, BNN mencatat setidaknya ada 7 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang BNN Provinsi Jambi. Para DPO ini masih menjadi target operasi BNN untuk tahun 2025 nanti. Ari Haryono, TVRI Jambi, melaporkan. Gubernur Al-Haris menerima kunjungan silaturahmi Bupati Musirawas Utara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara Gubernur Al-Haris menerima kunjungan silaturahmi Bupati Musirawas Utara di ruang Paranginan Rumah Dinas Gubernur Jambi. Silaturahmi itu sebagai upaya untuk mempererat hubungan kerjasama yang baik antar daerah. Gubernur Al-Haris bersama sejumlah kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi menerima silaturahmi Bupati Musirawas Utara Devi Suhartoni. Al-Haris mengatakan silaturahmi yang dilakukan Bupati Musirawas Utara Devi Suhartoni dalam rangka mempererat hubungan kerjasama yang baik antar daerah. Kesamaan kultur budaya, bahasa, hingga kedekatan wilayah menjadi penghubung yang baik untuk saling mendukung percepatan pembangunan. Menjaga hubungan harmonis antar daerah, khususnya antara Kabupaten Sarolangun dengan Kabupaten Musirawas Utara yang letaknya bersebelahan perlu diupayakan untuk memastikan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Al-Haris berharap jalinan komunikasi yang baik antara pemerintah Musirawas Utara dengan pemerintah Provinsi Jambi dapat membuahkan kerjasama yang baik untuk meningkatkan kemajuan daerah. Bupati Utara ini datang ke Jambi, tentu beliau selaku bupati yang langsung berbatas dengan Provinsi Jambi tentunya Sarolangun. Nah, kita perlu membuat sesuatu yang bernilai di situ. Contoh kerjasama yang baik antar wilayah di situ kan. Nah, yang kedua menjaga keamanan terlibat. Pemerintah Provinsi Jambi melalui misi Jambi Mantap terus berupaya membangun sinergi dan kolaborasi strategis dengan seluruh pihak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pada acara tasyakuran perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang dilaksanakan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari, Gubernur Jambi Al-Haris berharap seluruh kepala desa dapat bersinergi guna memaksimalkan kinerjanya dalam membangun desa. Peserta Datuk dan yang Kades pada hari ini terdiri dari 8 Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Abdesi Batanghari melaksanakan tasyakuran atas perpanjangan masa jabatannya dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Pada acara yang dilaksanakan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari itu, dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris. Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan agar semua kepala desa dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di desanya masing-masing. Selain itu, kepala desa juga diminta untuk memanfaatkan waktu masa jabatannya dengan bekerja lebih maksimal dalam membangun desa. Dengan adanya perpanjangan masa jabatan ini diharapkan menjadi ladang amal ibadah kepala desa apabila bekerja dengan baik dan amanah. Al-Haris juga berpesan, kepala desa dapat ikut mendukung penuh program pemerintah pusat maupun daerah terkait sektor ketahanan pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Masa boleh dari 6 tahun jadi 8 tahun, luar biasa. Artinya Datuk berapa ini kencang berapa itu yang lain. Sebab yang kita diberikan lagi kesempatan menambah itu, artinya kita menambah lagi ladang ibadah itu. Di sela kegiatan, Gubernur Jambi juga turut menyerahkan penghargaan kepada kepala desa di Kabupaten Batanghari dengan status desa mandiri, sesuai surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-68 Provinsi Jambi. Persiapan itu dilakukan untuk memeriahkan Hari Jadi ke-68 Provinsi Jambi pada 6 Januari 2025 mendatang. Ketua Panitia HUT ke-68 Provinsi Jambi yang juga Asisten 1 Provinsi Jambi, Arif Munandar mengatakan, saat ini pemerintah provinsi tengah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut HUT ke-68 Provinsi Jambi pada 6 Januari 2025. Berbagai kebijakan telah diatur melalui instruksi Gubernur Jambi, salah satunya imbauan kepada seluruh kabupaten kota untuk menggelar upacara peringatan dan memeriahkan HUT dengan memasang spanduk. Selain instruksi upacara, dalam perayaan HUT ke-68 juga akan dilaksanakan 25 kegiatan yang terdiri dari berbagai jenis pameran dan perlombaan. Masing-masing kegiatan maupun lomba akan dilaksanakan oleh sejumlah OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Dari panitia
peringatan hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-68. Sudah ada instruksi dari Bapak Gubernur bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-68 ini sudah mengimbau kepada seluruh bupati ya dan wali kota seperti Jambi untuk pada tanggal 6 Januari itu melaksanakan upacara dalam rangka peringatan hari ulang tahun Jambi yang ke-68. Dan harapan kita ini juga sampai ke kecamatan dan kelurahan ya. Arief Munandar berharap selain pemerintah, seluruh kalangan masyarakat juga dapat ikut berkontribusi dalam perayaan HUT ke-68 Provinsi Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Harga minyak goreng di pasar tradisional Senggeti Kabupaten Muaro Jambi naik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, harga minyak goreng di pasar tradisional Senggeti Kabupaten Muaro Jambi naik. Kenaikan harga minyak goreng itu berdampak terhadap sepinya pembeli. Harga minyak goreng di pasar tradisional Senggeti Kabupaten Muaro Jambi sejak 2 minggu terakhir naik. Saat ini harga minyak goreng curah dijual di harga Rp20.000 per kilogram, dari harga sebelumnya berkisar Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan dijual di harga Rp19.000 per liter, dari harga sebelumnya hanya Rp16.000 per liter. Salah seorang pedagang, Rudi, mengatakan kenaikan harga minyak goreng itu membuat dirinya membatasi pasokan penjualan. Pembatasan itu terpaksa dilakukan akibat menurunnya permintaan konsumen. Rudi mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab tingginya harga minyak goreng. Nampak sekarang ini mudah didapatkan nampaknya ya. Karena di grosir-grosir sudah banyak kelihatannya sekarang, sudah banyak masuk. Kalau kemarin itu kan memang agak susah dia. Tapi walaupun subsidi dia terlalu tinggi juga harganya. Rudi berharap harga minyak goreng kembali normal terutama menjelang pergantian tahun baru 2025. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, harga cabai rawit merah di pasar tradisional Angsu 2 Kota Jambi mengalami penurunan yang disebabkan mulai stabilnya pasokan cabai di pasaran. Harga cabai di pasar tradisional Angsu 2 Kota Jambi perlahan turun. Saat ini harga cabai rawit merah turun menjadi Rp65.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp70.000 per kilogram. Harga cabai merah biasa turun menjadi Rp40.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp65.000 per kilogram. Harga cabai rawit hijau turun menjadi Rp60.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp65.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar tradisional Angsu 2, Sila, mengatakan, meski terjadi penurunan, namun harga cabai saat ini masih tergolong mahal dari harga biasanya di kisaran Rp30 hingga Rp40.000 per kilogram. 65 Bu, ada kenaikan Bu? Enggak, nurun. Kemarin sampai 70. Kemarin sampai 70 nurun. Tapi kalau untuk harganya cukup tinggi masih tidak Bu? Apa? Masih relatif tinggi tak dari harga biasanya? Tinggi kalau biasanya sampai 40, 35. Sila memprediksi harga cabai akan terus turun seiring mulai stabilnya pasokan cabai di pasar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini, saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya, saya Ahmad Solihin. Dan saya Karandiliana bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.